wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat jajaran Dewan Juri dan teman-temanku sekalian, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul di acara yang mulia ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Perkenalkan, nama saya Aurelia Zahra Ramadhani dari SMP Muhammadiyah 1 Genteng. Untuk memulai pidato kali ini, saya akan memberi sedikit pantun. Jalan-jalan ke Pulau Jawa, pergi haji ke kota Mekah. Dengan bismillah, pidato saya dibuka. Semoga semua mendapat berkah. Amin, amin ya rabbal alamin. Tujuan saya berdiri di sini, yakni akan menjelaskan tentang bahaya minuman keras sebagai sumber kejahatan. Minuman keras atau miras yang dalam hukum Islam termasuk bagian khamar dan dikenal sebagai ummul ba'its yang memiliki arti induk dari segala keburukan. Sebuah hadis menegaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-khamru ummul khaba'its wa man syaribaha lam yuqbalillahu minhu salatan arba'ina yauman. Fa in mata wa hiya fi batni mata maitatan jahiliyah. Khamr adalah induknya keburukan. Siapa saja yang meminumnya, maka Allah tidak akan menerima sholatnya selama 40 hari. Dan jika ia wafat, akan tetapi khamr terdapat dalam perutnya, maka ia wafat layaknya orang jahiliyah. Penyebutan minuman keras sebagai ummul ba'its tentu memiliki alasan. Minuman keras sebagai pintu utama pembuka jalan masuknya perilaku negatif baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Sebagaimana kisah Syekh Al-Barsiso, sosok ahli ibadah yang terjerumus dalam jebakan iblis yang menjelma sebagai pemuda ahli ibadah. Awalnya, Syekh Barsiso bertanya kepada pemuda itu, mengapa pemuda itu bisa khusyuk dalam beribadah? Kemudian, pemuda itu menjawab, yakni dengan cara melakukan 3 dosa besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni membunuh, berzina, dan meminum khamr. Kemudian, Syekh Barsiso memilih untuk meminum khamr. Karena apa? Karena beliau menganggap efeknya hanya sedikit. Setelah meneguknya, tanpa sadar ia pun mabuk berat dan bahkan memperkosa, bahkan membunuh wanita sang penjual minuman itu. Karena ketahuan, Syekh Barsiso pun langsung diadili dan meninggal dalam keadaan kufur. Na'udzubillahi min dzalik. Disinilah mengapa miras disebut sebagai ummul ba'its yang memiliki arti induk dari segala keburukan. Dalam potongan Quran surah An-Nahl, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Al-ayah.
dan dari buah kurma dan anggur kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Quran Surah An-Nahl ayat 67. Tak hanya dalam Surah An-Nahl saja, akan tetapi Allah melarang kita secara berulang-ulang dalam Al-Quran, seperti dalam Quran Surah An-Nisa, Al-Ma'idah, dan masih banyak lagi. Juga dari segi kesehatan, miras dapat merusak organ tubuh, terutama hati. Tak hanya itu, miras dapat menimbulkan tindakan kekerasan dan rusaknya akhlak kita. Sebagai kesimpulan, meskipun dalam pandangan Islam hal ini telah diharamkan, akan tetapi kini masih banyak yang mengonsumsinya. Betul apa betul? Tak sedikit kasus yang berawal dari minuman ini. Dengan demikian, kita sepatutnya sadar akan bahaya minuman keras sebagai sumber kejahatan. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kurang, mohon dimaafkan. Jika ada lebih, mohon dikembalikan. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.